Ini adalah... Tian Wudi memandang Qin Yichen. Dia tidak terburu-buru. Karena menghancurkan semut sampai mati itu mudah. Itu hanya masalah satu kaki. Dia melihat cahaya hitam putih yang tidak pernah hilang dari telapak tangan Qin Yichen dengan penuh minat. Ini niat membunuhku? Apakah kamu memahami niat membunuhku? Bagaimana? Bukankah itu lebih baik daripada Long Wuzhan Tianju? Wajah tersenyum seperti topeng Tian Wudi sangat bangga. Semut ini memang semut. Dan di depan mahakaryanya, bentuk kekaguman dan kekaguman yang sebenarnya terungkap. Tapi kecemerlangan hitam dan putih di telapak tangan Qin Yichen perlahan menghilang. Dan wajahnya seperti pedang yang diukir dengan pedang menjadi suram seperti tinta. Dibandingkan dengan Long Wuzhan Tianjue, itu jauh di belakang. Suara Qin Yichen dingin dan tegas. Dan begitu dia mengatakan ini, wajah tersenyum Tian Wudi berangsur-angsur membeku. Kamu, apa yang kamu katakan? Karena kamu mengatakan bahwa niat membunuhku jauh lebih buruk daripada Long Wuzhan Tianju. Tanda seru. Melihat Tian Wudi menggumamkan pertanyaan dengan lembut, suaranya berangsur-angsur menjadi manik, dan wajahnya yang seperti topeng membuat Qin Yichen merasa ketakutan. Dia tahu betul bahwa Tian Wudi marah. Sepertinya ada alasan lain untuk bunuh diri. Dia sangat marah hanya karena dia mengatakan bahwa keterampilannya tidak sebagus yang lain. Qin Yichen akhirnya mengerti mengapa leluhur bayi darah memberontak saat itu. Mereka semua mengatakan bahwa pendamping itu seperti harimau pendamping, dan pria ini masih murung. Kalimat yang salah, akan menjadi orang gila yang marah. Bahkan jika Qin Yichen dan Tian Wudi tidak memiliki musuh, dia hanya merasa bahwa semakin jauh dari orang seperti ini, semakin baik. Tidak heran para kaisar dan banyak orang kuat saat itu menghormati Tian Wudi. Kamu benar-benar mengatakan bahwa niat membunuhku tidak sebagus Long Wuzhan Tianjue. Tian Wudi menutupi wajahnya yang seperti topeng dengan satu tangan, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Itu benar. Bagaimana Anda bisa membedakan yang baik dari yang buruk? Bagaimana Anda bisa memahami kehebatan saya? Apakah kamu dekat dengan yang hebat? Qin Yichen bertanya dengan suara dingin. Long Wu melawan surga. Apa yang dia perhatikan adalah untuk menanggapi perubahan yang terus berubah. Kaisar Long Wu bertarung dan menangkis musuh yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Dia tahu bahwa akan ada lebih banyak musuh yang berbeda di generasi mendatang. Jadi dia mengajarkan metode dasar membela musuh, hanya untuk para pembudidaya. Dapat menjelajah dalam pertempuran. Tapi niatmu untuk membunuh masih jauh. Kamu menganggap pembunuhan sebagai caramu. Kamu selalu menginginkan sesuatu yang belum kamu bunuh, dan selalu ada orang kuat yang tidak bisa kamu bunuh. Kata-kata Qin Yichen seperti menghukum. Dia tahu betul bahwa Tian Wudi ada di sini bukan untuk membahas Taoisme dan Taoisme dengannya, tetapi untuk membunuhnya. Pertempuran ini tidak bisa dihindari, dan Qin Yichen tahu kengerian Tian Wudi. Jadi sebelum itu, dia berharap untuk membuat Tian Wudi menjadi marah. Meskipun kemarahan akan membuat kekuatan ilahi lebih gila, tetapi Dao Xin juga akan mengungkapkan kekurangannya. Dia ingin meningkatkan peluangnya untuk menang hingga yang tertinggi, bahkan jika hanya ada sedikit kekurangan. Semangat juang Qin Yichen berani, tetapi dia salah, dan melihat bahwa setelah Tian Wudi menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan, napasnya berangsur-angsur kembali tenang. Tian Wudi tidak berfluktuasi sama sekali karena beberapa komentarnya. Tidak. Tak terkalahkan bukan tak bernyawa. Tapi kemarahan Tian Wudi seperti semut yang menunjuk pada mahakaryanya. Kemarahan yang menghina semacam itu. Tampaknya Qin Yichen sekarang adalah Dewa Pil, murid Pil Dao, yang menunjuk ke Pil Dewanya, dan menghina tetapi tidak menyukai gerakan tangan. Invincible adalah sebuah horor. Dia tidak pernah merasa bahwa ada perbedaan antara yang disebut Dewa Pedang Kaisar, yang terkenal di alam surga Kaisar, dan semut. Ini menyebabkan keringat dingin di dahi Qin Yichen. Invincible benar-benar orang yang sangat gila. Sangat sombong, sangat gila. Karena kamu semut bahkan tidak bisa menyanjung, kamu kehilangan nilai semut. Meskipun Tian Wudi tenang, tetapi di bawah ketenangan, dia menginjak semut sampai mati, tidak perlu berjuang. Aku berkata, kalian, aku yang akan membunuhmu pertama kali. Aku tidak pernah melanggar janjiku. Kamu tidak perlu berjuang lagi. Ketika aku berdiri di depanmu, kamu pasti akan mati. Ekspresi Qin Yichen tegang, meskipun Tian Wudi merajalela, dia benar sekali. Mampu menyelinap ke Wen Tian Pas dengan tenang, dan masuk ke aula umum yang dijaga ketat. Biarkan dia masuk ke alam daunnya tanpa menyadarinya, dan bahkan membalikkan larangan Dao Might-nya, yang membunuhnya, hanya satu langkah lagi. Bahkan Qin Yichen entah kenapa bersalah di depan Tian Wudi, sama seperti ketika seorang magang alkimia membantahnya. Dia tampak benar dan percaya diri, tetapi sebenarnya itu pasti memiliki hati nurani yang bersalah. Ini adalah kasus Qin Yichen, karena dia benar-benar berbohong. Dia tidak tahu apakah Killing Inten Jue dan Long Wuzhan Tianjue kuat atau lemah. Dapat dikatakan bahwa masing-masing luar biasa, tetapi jelas tidak jauh.
Perasaan bersalah semacam ini membuat pikiran Qin Yichen bergejolak. Anda tahu, ini masih Dao Fai yang dianugerahkan oleh yang tak terkalahkan. Dengan kata lain, Tian Wudi pasti lebih baik dari ini. Dan Long Wu bertarung dengan Tian Yu. Tetapi metode generasi Kaisar Surgawi. Leluhur berdarah itu benar. Sifat mengerikan dari yang tak terkalahkan tidak lagi diperlukan. Dan tidak mungkin untuk menggambarkannya dengan kata-kata. Tapi, aku masih siap memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Terserah kamu. Maukah kamu menghargainya? Kesempatan apa? Begitu dia mengatakan ini, Qin Yichen tiba-tiba membeku. Wajahnya jelek. Melihat wajah seperti topeng Tian Wudi, dia hanya merasa terdistorsi. Seolah-olah dia ditelan oleh orang gila. Qin Yichen menggertakkan giginya. Mengapa dia menanyakan kata-kata seperti itu? Tian Wudi dan dia adalah musuh. Akankah musuh berhati lembut dan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup secara misterius? Qin Yichen tahu ini dengan sangat baik. Tetapi ketakutan dan paksaan tak terlihat yang diberikan Tian Wudi kepadanya membuatnya tidak dapat menahannya. Pada saat itu, Qin Yichen hanya merasa bahwa hati Dao terguncang. Seolah-olah leluhur Hei akan melakukan hal yang sama. Di hadapan kekuatan nyata, dia masih tidak bisa menolak, dan sulit untuk tidak bergerak. Tian Wudi tersenyum. Semut adalah semut. Dan sebelum dia menginjaknya, dia membiarkan penampilan aslinya terungkap dalam beberapa kata. Yah, syaratnya sangat sederhana. Kamu tinggal bersama Bai Guanxing dan bantu aku mengawasi putra Bai Ze. Jika informasi yang kamu laporkan berguna, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Tian Wudi menyeringai lebar. Jika Anda bisa memberi saya darah unicorn, itu akan lebih baik. Saya akan memberi Anda 2 tulang. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Apakah orang ini berbicara dengan leluhur berdarah dan mereka yang berada di bawah komandonya saat itu? Wajah Qin Yichen tidak pasti. Dia bergerak. Dan jika Tian Wudi bisa datang kepadanya sekali, akan ada yang kedua kalinya. Seperti yang dikatakan Tian Wudi, kecuali dia tinggal di Bai Guanxing, Tian Wudi akan seperti ini. Dan dia bisa membunuhnya kapan saja. Mata ilahi Qin Yichen bersinar. Tetapi pada saat itu, dia melihat cahaya pedangnya seperti pelangi. Mengiris menjadi cahaya yang dalam dan suram di seluruh dunia. Jadi dibandingkan dengan Brother Stargazer, kamu adalah pria kelas 2. Ledakan. Tanda seru. Qin Yichen menghunus pedangnya dengan marah. Pedang Wukong sepertinya memotong segalanya menjadi tidak ada apa-apa. Orang ini benar-benar marah.